Shalom. Dalam kesempatan ini saya mau memberitahukan atau mengingatkan kembali bahwa ada pahlawan-pahlawan wanita di dalam Alkitab yang memang harus kita ketahui ya. Karena kadang-kadang perempuan itu dianggap kaum yang lemah. Tetapi ternyata di Alkitab wanita itu sangat-sangat dihargai ya, sangat-sangat dimuliakan. Mari kita lihat yang pertama adalah Miriam. Siapa Miriam? Di dalam Keluaran 15 ayat 20. Miriam ini adalah kakaknya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dia dibuang di Sungai Nil, Miriamlah yang memperhatikan ya. Dia mengawasi apakah adiknya ini tenggelam atau tidak, sampai akhirnya Nabi Musa tersangkut di dalam tumbuhan-tumbuhan sungai itu dan putri Firaun menemukannya. Jadi Miriamlah yang memberitahukan kepada putri Firaun untuk merawat Nabi Musa ketika dia bayi, dan Miriamlah yang memberitahukan kepada putri Firaun bahwa ada seorang ibu yang bisa menyusui bayi ini. Putri Firaun tidak tahu bahwa yang dikatakan oleh Miriam itu adalah ibu kandung dari Nabi Musa sendiri. Jadi di sini dalam Alkitab Miriam mempunyai satu kisah yang tidak pernah bisa dihapus ya di dalam Alkitab. Lalu yang kedua, Deborah. Nah, di dalam Hakim-Hakim 4 ayat yang keempat. Deborah ini jasanya seperti apa sih? Deborah ini dia membunuh raja dari musuhnya orang Israel. Kenapa bisa begitu? Nah, raja dari musuhnya orang Israel pada waktu itu terdesak, dia melarikan diri dan dia lari ke kemahnya Deborah. Karena dia kenal dengan Deborah, dia pikir Deborah itu bukan orang Israel, tetapi sesungguhnya dia adalah orang Israel. Ya, jadi kata Deborah, udah tenanglah, amanlah engkau di tempatku, berbaringlah, tidurlah. Jadi Deborah pada akhirnya dia memberi susu kepada raja ini ya, musuhnya orang Israel, dan tertidurlah karena saking lelahnya kan. Kemudian diberi susu, karena susu itu mengandung asam laktat ya. Ketika susu diminum, kalau kitanya selesai olahraga, misalkan kita minum susu, dia akan berubah jadi asam laktat, artinya membuat tubuh kita lelah, sangat-sangat lelah ya. Jadi tertidurlah, dan kemudian Deborah ambil patok kemah, dia patok pelipisnya raja musuhnya orang Israel ini dengan patok kemah sehingga dia mati. Nah, itu Deborah. Kemudian lagi ada Hulda ya, 2 Raja-Raja 22 ayat 14. Ada lagi Hana di dalam Lukas 2 ayat 36. Hana ini bukan Hana yang ibunda dari Nabi Samuel, bukan. Hana yang diceritakan di sini oleh saya adalah Hana yang menanti-nantikan kedatangan Mesias. Kapan Mesias lahir itu? Dia selalu ada di bait Allah, dia selalu berdoa, berpuasa
menunggu kedatangan Mesias. Dan ketika Yesus Kristus, bayi itu dia lahir, dibawa orang tuanya ke Bait Allah, disitulah Hana memberitahukan kepada Yusuf dan Maria tentang keadaan Kristus yang adalah Mesias, ya. Kemudian selanjutnya adalah putri dari Filipus di dalam Kisah Para Rasul 21. Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-9. Siapa sih Filipus? Filipus adalah seorang tua-tua, ya, dari jemaat mula-mula ke Kristen, ya, pada waktu itu. Nah, Filipus ini mempunyai 12 anak darah. 7 apa 12 saya lupa. Tapi dia punya anak-anak perempuan semua, yang kemudian anaknya ini dia itu sangat fasih sekali berbicara Roh Kudus, ya, berbicara bahasa roh, ya. Dan Filipus ini dipakai oleh Tuhan untuk mentobatkan seorang sida-sida dari Ethiopia, ya. Sida-sida Ethiopia ini akhirnya menjadi orang Kristen dan mengabarkan kekristenan di negaranya. Makanya di negara Ethiopia itu ada Kristen yang ortodok benar, ya. Itulah yang dibangun oleh sida-sida yang ditobatkan oleh Filipus, ya. Kemudian terakhir adalah saya mau berkata tentang Febe. Febe ini ada di dalam Roma 16 ayat yang pertama. Kenapa sih Febe ini dicatat oleh Rasul Paulus? Ya, karena begini, ya. Kalau zaman dulu itu tidak banyak aktif orang-orang atau perempuan itu untuk mengabarkan Injil atau kabar baik ini, ya. Firman Tuhan itu kebanyakan dikabarkan oleh laki-laki. Tetapi yang ajaib adalah Febe ini dia mengabarkan firman Tuhan, dia membantu rasul-rasul, ya. Dia juga selalu ringan tangan untuk selalu kerja buat Tuhan, ya. Jadi pada kesempatan saat ini saya mau bertanya, kontribusi apa sih yang kita sudah berikan kepada Tuhan Yesus, ya. Kita harus belajar banyak kepada perempuan-perempuan yang ada di dalam Alkitab, ya. Demikian mungkin renungan yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.